Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sahabat Kazib dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan inayah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman sahabat Kazib, ada yang lagi rame nih, bisikan Roma. Sayyid Roma Irama beberapa hari kebelakang mengupload podcastnya bersama Profesor Dr. Nazaruddin Umar hafizahullah ta'ala. Jadi Sayyid Roma ini mengadukan tentang polemik nasab kepada Menag atau Menteri Agama. Masya Allah ya. Dan jawabannya saya juga belum tahu seperti apa jawabannya. Maka daripada itu, mari kita simak bersama-sama seperti apa jawaban daripada Kementerian Agama atau Profesor Dr. Nazaruddin Umar hafizahullah ta'ala. Tapi sebelum nonton, jangan lupa dong like dulu, share dan subscribe ya, like sebanyak-banyaknya, begitu kira-kira ya. Mari kita simak bersama-sama. Itu kan pasti mengurusi agama-agama, khususnya umat Islam sebagai mayoritas bangsa ini. Nah tentunya Prof mendengar dan tahu ada polemik di Indonesia tentang polemik nasab, tentang polemik nasab Alawi ini. Ini polemik ini sudah berjalan hampir 3 tahun Prof. Sampai saat ini, menurut saya pemerintah belum hadir untuk memberikan solusi seperti apa penyelesaian daripada konflik nasab ini. Menurut Profesor seperti apa, Prof? Solusinya atau seperti apa? Kita di Indonesia suka membesar-besarkan yang kecil, tapi sebaliknya juga suka mengecilkan sesuatu yang besar. Itu kan nggak fair ya, nggak benar secara agama. Biarkanlah cicak itu cicak, buaya itu buaya, tidak buaya akan cicak. Nggak fair. Jangan juga mencicakkan buaya, bahaya dua-duanya. Jangan mengharimaukan kucing dan juga jangan mengkucingkan harimau, dan itu bahaya. Kalau saya pribadi, mau nasabnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi seorang yang berketurunan Nabi sekalipun, kita nggak boleh membangga-banggakan nasab itu. Tapi juga sebaliknya, kalau memang faktanya itu adalah nasabnya dari Rasulullah SAW, ya secara genetik ya, ilmu genetik itu mengatakan bahwa genetiknya Rasulullah itu sampai turunannya itu kan ada DNA-nya berkesinambungan. Ya, saya kok yakin ya bahwa kalau genetiknya Rasulullah itu ada efeknya, ada pengaruhnya. Kita juga menghimbau kepada habaib kita ya, kita juga jangan mengeksploitasi status nasab itu menjadi seolah-olah aku lebih baik daripada Anda. Karena ada ayatnya kan, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, lafaz dari Arabiyin, tidak ada keutamaan orang Arab di antara orang yang lain ya kan. Jadi bagi kita semuanya di sini, kita hormati orang siapa yang spiritualitasnya itu mirip dekat dengan Rasulullah. Saya Bang Roma, saya pribadi tidak ada nasabnya langsung dengan Rasulullah, tapi saya ingin sekali nasab spiritualitas saya itu dekat dengan Rasulullah. Apa artinya nasab biologisnya dekat? Tapi kalau perilaku kita seperti Abu Jahal, Abu Lahab, tabat yada Abi Lahab bin Matab. Saya bukan bernasab Rasulullah, tapi saya ingin menjadi nasab spiritualnya Rasulullah. Kan dalam Quran juga ada kan, anak itu, anak jangankan nasabnya, anak biologisnya Nabi Nuh. Ya. Sementara yang naik di perahunya itu hanya nasab spiritualnya yang naik di perahu kan. Ayo anakku naiklah di atas perahu. Apa kata Quran? Innahu laisa min ahlika. Itu anak biologismu, tapi sesungguhnya laisa min ahlika itu bukan nasab spiritual. Malah yang selamat itu kan adalah nasab spiritual itu. Ya kan? Jadi anak kandung sendiri itu tenggelam. Yang selamat itu adalah nasab spiritual itu. Nah, ini mengingatkan kita kebenaran ayat. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, itu. Baik, Prof. Jadi memang yang Prof katakan tadi, Sadaqallahul Azim wa Sadaqar Rasulul Karim. Cuman masalahnya begini Prof, ini sampai detik ini polemik ini berkembang, terus bergulir, bahkan sampai kepada ada indikasi-indikasi mereka tuh mau menjajah Republik ini. Seperti kalau kita lihat di media sosial kan, bahwa kalau tidak ada Ba'alawi, Indonesia tidak merdeka. Yang memerdekakan Indonesia adalah Ba'alawi dan sebagainya. Nah, seperti itu teman-teman ya, jawaban daripada Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar.
Masya Allah ya. Beliau itu orang alim, tidak bisa dijebak. Begitu kira-kira teman-teman ya. Tidak bisa dijebak oleh pertanyaan-pertanyaan daripada Sayyid Roma Irama. Awalnya Sayyid Roma Irama itu memuji menag gitu ya, dipuji menag agar terpincut, agar terdoktrin oleh pujian Roma Irama kepada Nazaruddin Umar atau Profesor Nazaruddin Umar. Tapi ya orang alim, orang soleh, hafidz Quran, tidak mungkin yang namanya ada haus pujian. Ya diantaranya itu kan pertama kali yang dilontarkan oleh Sayyid Roma Irama itu adalah pujian kepada Profesor Nazaruddin Umar. Itu memang luar biasa ya. Akan tetapi jawaban yang dilontarkan oleh Profesor Nazaruddin Umar, Masya Allah, sangat bijak, sangat bijak, sangat bijak sekali. Padahal kepengen Sayyid Roma Irama itu jawabannya berbeda ya. Kepengen jawabannya itu mendukung gerombolan munafikin kiiman ya. Pengennya Roma Irama itu jawabannya itu ya udah nanti kita fasilitasi dan saya akan mendukung Kiai Imad, saya akan mendukung perjuangan Wali Songo, Laskar Sabilillah Wali Songo, saya juga akan mendukung Roma Irama untuk memberantas Habib-Habib. Tapi kan jawabannya tidak seperti itu teman-teman. Allahu Rabbi ya. Jadi ternyata meleset jawabannya. Padahal yang diinginkan itu dalam hatinya tidak seperti itu teman-teman. Pengennya mereka itu atau Roma Irama pengennya itu mendukung. Tapi sama sekali Profesor Nazaruddin Umar jawabannya Masya Allah itu luar biasa. Ya, jawabannya luar biasa. Kalau yang nyimak sampai selesai, oh Masya Allah hebat ya. Tidak tertipu oleh buayan-buayan, oleh pertanyaan Roma Irama, tidak terjebak juga oleh pertanyaan Roma Irama. Seolah-olah Roma Irama itu bertanya tapi mengajak. Ya, Roma Irama itu bertanya tapi mengajak Profesor Nazaruddin Umar untuk seolah-olah mendukung kepada Roma Irama dan gerombolannya. Tapi orang pinter, orang alim, orang soleh, hafidz Quran tidak seperti itu. Ya, teman-teman, paham nggak sampai di sini? Coba lihat tadi jawabannya di awal. Pertanyaan di awal. Harusnya pemerintah itu memberikan fasilitas, katanya gitu kan, memberikan fasilitas untuk menemukan titik masalah antara polemik nasab habaib ini. Ya. Tapi hebat. Jawabannya Profesor Nazaruddin Umar itu jauh panggang dari api. Tidak sama seperti yang diharapkan oleh Sayyid Roma Irama itu. Hebat. Tapi saya salut sama Roma Irama. Ya, salut saya sama Roma Irama. Memang luar biasa, beliau orang alim gitu, orang pinter kan katanya gitu kan. Kiai, Raden, Sayyid, Syarif, Duriyah Rasul, bahkan waliyun min auliyaillah. Allahu Rabbi. Yang awal-awal itu masalah tentang kenegaraan ya. Pertanyaan itu tentang kenegaraan. Saya sudah simak beberapa poin ya. Sudah simak tentang kenegaraan di wilayah kementerian atau di kepemerintahan Prabowo saat ini. Tapi di akhir video beliau mengadukan masalah polemik nasab ini. Ya, mengadukan polemik nasab ini. Tapi yang saya katakan tadi jawabannya jauh panggang dari api, tidak sesuai apa yang diharapkan oleh Roma Irama. Ya, Nazaruddin orang pinter lah, orang alim, orang soleh, hafidz Quran. Saya udah beberapa kali tadi di awal nyebutin beliau itu orang alim, hafidhahullah ta'ala ya. Jadi gagal lagi deh nih dapat dukungan dari tokoh. Ya kan, Nazaruddin Umar itu adalah tokoh agama. Maksudnya bukan hanya tokoh agama tapi menteri agama juga. Beliau itu imam besar Istiqlal. Ya, beliau imam besar, kiai besar. Ya, jadi Roma Irama ini ingin seolah-olah mengajak kepada Profesor Nazaruddin Umar untuk bergabung, untuk mendukung, tapi nonsen, zong,
seperti di Superdil ada yang nama zong. Ya, teman-teman, itulah kira-kira jawaban daripada Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Semoga bermanfaat, dan untuk para muhibbin jangan terbawa arus, ikuti ulama-ulama yang soleh, ikuti ulama-ulama yang lurus, diantaranya Profesor Dr. Nazaruddin Umar hafizahullah ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.